Selamat siang anak-anak Miss. Apa kabarnya hari ini? Miss harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih tetap semangat kan untuk belajar? Ya harus tetap semangat untuk belajarnya. Ya anak-anak Miss, jangan sampai bosan, apalagi sampai menyusahkan mama papa di rumah. Tetap semangat dan rajin untuk belajarnya. Nah, kali ini sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu agar setiap pembelajaran kita dapat berguna bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Miss, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ayo semua anak-anak Miss, buka buku matematikanya. Kita akan masuk ke pecahan, jenis-jenis pecahan. Nah, Miss akan menjelaskan apa-apa saja jenis pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar terlebih dahulu 2 saja jenis pecahan. Berikutnya kita akan belajar kembali apa saja jenis pecahannya. Nah, Miss akan berikan video penjelasan bagi kalian. Silahkan terlebih dahulu dibuka buku matematikanya halaman 12 dan sampai halaman 13. Dan nanti tugasnya juga akan Miss berikan di akhir video Miss. Jadi mohon diperhatikan penjelasan Miss. Oke, selamat bergabung di penjelasan Miss Putri. Baiklah, kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Jadi, mari perhatikan apa yang Miss jelaskan agar kamu paham tentang jenis-jenis pecahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa dan yang kedua adalah pecahan campuran. Nanti kita akan bahas pecahan desimal dan juga persen. Terlebih dahulu kita akan bahas tentang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa kamu sudah belajar tentang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa terdiri atas pembilang dan juga penyebut. Nah, contohnya adalah 1/4 dan juga 3/5. Nah, 1 adalah sebagai pembilang. Nah, 4 adalah sebagai penyebut. Begitu juga dengan pecahan 3/5. 3 sebagai pembilang dan 5 juga sebagai penyebut. Inilah yang dikatakan dengan pecahan biasa. Nah, lalu kita akan masuk ke pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Nah, apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat dimulai dari angka 1 sampai seterusnya ya. Berarti dimulai dari bilangan bulat, terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Nah, Miss kasih contoh pecahan campuran. Lihat, ada 2, 3/5. Jadi anak Miss kalau membaca pecahan campuran, dibaca terlebih dahulu bilangan bulatnya. Inilah yang dikatakan bilangan bulat ya, bilangan bulat. Jadi bacaan dari pecahan ini adalah 2, 3/5. Inilah pecahan biasanya. Nah, ini sebagai bilangan bulatnya. Nah, 2 dengan pecahan biasa ini harus berada di tengah-tengah per. Ya, tidak boleh bilangan bulatnya berada di bawah ataupun berada di atas, tapi harus berada di tengah-tengah pecahan biasanya ya. Jadi bilangan bulat harus berada di tengah-tengah pecahan biasa ya. Jadi anak Miss jangan sampai salah menulis sama seperti ini. 4, 5/6. Nah, 4 sebagai bilangan bulat dan 5/6 sebagai pecahan biasa ya. Ingat, bilangan bulat harus ditulis di tengah-tengah pecahan biasanya ya. Jadi kita baca pecahan campuran ini adalah 4, 5/6. Yang ini 2, 3/5 ya. Ingat, dibaca terlebih dahulu bilangan bulatnya, baru pecahan biasanya. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Di buku kamu juga sudah ada mengubah contoh
mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, Miss kasih contoh yang berbeda agar kalian punya banyak referensi ya untuk dipelajari. Ingat, yang di buku juga harus dibaca dan juga harus diteliti ya. Anak-anak Miss boleh membuka bukunya halaman 13 untuk semakin lebih paham lagi tentang pembelajaran kita. Nah, Miss kasih contoh adalah pecahan biasanya adalah 5/3. Nah, kita akan mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran ya. Nah, jawabannya adalah 5 dibagi dengan 3 akan berapa? Iya, 1 ya. 5 bagi 3 hasilnya 1. Tapi ada sisanya ya, ada bersisa. Kenapa? 5 bagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? 3 dikali 1 ya. Jadi 3 dikali 1 hasilnya sama dengan 3, mendekati angka 5 ya, mendekati angka 5 ya. Nah, 5 ini 3 ini untuk mendapatkan 5 sisanya adalah 2. Jadi 5 bagi 3 ini kan hasil artinya 5/3 ini artinya adalah 5 dibagi dengan 3 ya. Jadi kita bagikan 5 dibagi 3 sama dengan sisa hasilnya 1, bersisanya 2. Jadi kita ubah ke pecahan campuran ya. Jadi 5/3 kita ubah ke pecahan campuran adalah berapa bilangan bulatnya? Nah, yang ini dikatakan bilangan bulatnya ya. Yang ini dikatakan bilangan bulatnya. 5 bagi 3 ini yang ini dikatakan bilangan bulatnya ya. Jadi 1, sisanya tadi berapa? Ada 2 sisanya ya, ada 2 sisanya. Jadi 2 yang bersisa ini kita buat sebagai pembilang ya. Ingat anak Miss, sisanya itu sebagai pembilang, hasil baginya itu sebagai bilangan bulatnya ya. Jadi 2-nya sebagai pembilang, sisanya ya nak, sisanya sebagai pembilang, dan hasil pembagiannya itu sebagai bilangan bulatnya. Jadi kita bisa tulis 1, 2/3 lah Miss. 3-nya ini dari mana? Nah, 3 ini berapapun penyebutnya, kita tetap harus menulis penyebutnya juga di sini hal yang sama. Ya, ingat ya nak Miss, berapapun penyebutnya yang di sini itu harus sama dengan penyebut yang di sini. Ya nak Miss, harus sama penyebutnya yang ini dengan yang ini. Jangan diganti-ganti atau dirubah tempatnya. Ingat, penyebut soal dengan penyebut hasilnya nanti harus sama. Ya, harus sama, diingat harus sama. Nah, yang sebagai pembilang itu adalah sisanya, dan bilangan bulatnya ini hasil bagi dari pecahannya ya. Jadi hasil dari pecahan campuran dari pecahan biasa 5/3 adalah 1, 2/3. Nah, kita masuk ke bagian B ya. Miss harap anak-anak Miss sudah mengerti mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, kita masuk yang bagian B adalah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi soalnya itu adalah pecahan campuran ya. Kita akan ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, ada 2 tahap dan ada 2 langkahnya. Langkah yang pertama adalah soalnya tadi pecahan campurannya adalah 2/4. Nah, langkah yang pertama adalah kalikan penyebut dengan bilangan bulat. Nah, lihat mana penyebutnya. Penyebutnya adalah 4. Nah, bilangan bulatnya adalah 5. Jadi, ke sini itu kita kalikan. Ya, ini kita kalikan. Jadi bilangan bulat dengan penyebut itu dikalikan ya anak Miss, dikalikan dulu, itu langkah pertamanya ya. Ini penyebut dengan bilangan bulatnya itu dikalikan. 4 dikali 5. Jadi 4 dikali 5 berapa?
Iya, benar. Anak-anak Miss harus sudah hafal kali-kali ya. Karena apa? Kunci dasar matematika kita adalah hafal perkalian. Nah, bagi anak-anak Miss yang belum hafal perkalian, ayo diulang kembali perkaliannya ya, Nak Miss. Nah, 4 dikali 5 adalah 20. 4 dikali 5 adalah 20. Nah, langkah keduanya adalah hasil dari perkalian penyebut dengan bilangan bulat tadi, kita akan jumlahkan dengan pembilangnya. Kita akan jumlahkan hasil dari perkalian tadi dengan pembilang. Jadi setelah ini dikali, kita akan jumlahkan ke sini. Jadi habis kali baru tanda tambah ya. 4 dikali 5 tadi hasilnya 20. Nah, 20 ditambah dengan pembilangnya yang ada di sini adalah 2. Jadi 4 dikali 5 hasilnya adalah 20 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 22. Jadi hasil dari pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa adalah 22/4. Nah, anak-anak Miss sudah belajar bagaimana untuk menyederhanakan pecahan. Nah, Miss ulang kembali. Nah, 22 ini per 4 ini kita akan menyederhanakannya ya anak-anak Miss. Nah, kalau menyederhanakan itu Miss ulang kembali ya. Kalau menyederhanakan itu usahakan sampai pecahan itu tidak bisa lagi untuk disederhanakan, tapi kedua pecahan itu, kedua bilangan itu, pembilang dengan penyebut itu harus sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang ingin dibagi ya. Contohnya 22/4 kita akan bagi berapa? Yang bisa dibagi 2 dan yang bisa dibagi 4. Nah, Miss akan bagi contohnya, Miss bagi 4. Nah, bisakah 22 dibagi 4? Iya, tidak ada ya bilangan bulatnya yang hasilnya 22 dibagi 4. Nah, berarti tidak bisa dibagi 4. Kita akan bagi menjadi 2 ya, 2. Jadi 22 dibagi 2 sama dengan 11. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi untuk menyederhanakan pecahan 22/4 hasilnya adalah 11/2. Nah, kira-kira bisa nggak lagi dibagi dengan hasil yang lebih sederhana lagi? Ya, tidak bisa lagi anak Miss, cukup sampai 11/20. Nah, inilah pecahan yang paling sederhana. Pecahan paling sederhananya dari pecahan 22/4. Nah, sampai sini Miss harap anak-anak Miss sudah paham tentang pecahan biasa dan juga pecahan campuran, untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jika anak Miss kurang paham, boleh tanyakan Miss sewaktu jam pembelajarannya anak-anak Miss. Baiklah anak-anak Miss, sampai sini penjelasan Miss tentang jenis-jenis pecahan. Kita akan sambung kembali di pertemuan berikutnya tentang pecahan desimal dan persen. Bye-bye.